Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Ternate dan Tidore. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga banyak perdagangan maupun bangsa-bangsa yang ingin bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku, seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Ingin menyampaikan penjelasan sedikit tentang Kerajaan Ternate dan Tidore serta menyebutkan beberapa sultan yang pernah memerintah di dua kerajaan tersebut. Yang pertama yaitu Kesultanan Ternate. Ternate adalah salah satu kerajaan Islam tertua yang berada di Kepulauan Maluku dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah kawasan tersebut. Berikut adalah beberapa sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Ternate. Yang pertama ada Sultan Bab Mansur Malamo yang berkuasa pada tahun 1257 hingga tahun 1277. Yang kedua yaitu Kai Mabiji atau Abu Hayat I yang berkuasa dari tahun 1347 hingga 1350. Yang ketiga yaitu Ngolo Macaya atau Muhammad Shah berkuasa pada tahun 1350 hingga tahun 1357. Yang keempat ada Gapi Malamo atau Muhammad Bakar yang memerintah dari tahun 1359 hingga tahun 1372. Yang kelima yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau berkuasa pada tahun 1486 hingga 1500. Lalu yang kelima ada Sultan Hidayatullah atau Sultan Dayalu yang berkuasa dari tahun 1529 hingga 1533. Lalu yang ketujuh ada Sultan Muhammad Zain yang berkuasa pada tahun 1823 hingga 1859. Lalu yang kedelapan ada Sultan Muhammad Ilham atau Kolano Ararimoy yang berkuasa pada tahun 1900 hingga tahun 1915. Lalu yang terakhir ada Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah yang berkuasa dari tahun 1945 hingga 1967. Lalu yang kedua yaitu Kesultanan pada Kerajaan Tidore. Tidore adalah kerajaan Islam lainnya di Maluku yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Ternate. Berikut adalah beberapa sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Tidore. Yang pertama ada Sultan Nuku yang berkuasa atau memerintah pada tahun 1774 hingga 1805. Yang kedua ada Sultan Saidi yang memerintah pada tahun 1805 hingga 1820. Yang ketiga ada Sultan Muhammad Utsman. Beliau memerintah pada tahun 1837 hingga 1859. Yang keempat ada Sultan Muhammad Zain yang berkuasa pada tahun 1883 hingga 1900. Lalu yang terakhir ada Sultan Muhammad Arsyad yang berkuasa pada tahun 1900 hingga 1915. Berikut adalah penjelasan sedikit mengenai kehidupan ekonomi, sosial, serta politik yang terjadi di kedua kerajaan tersebut. Masyarakat Ternate dan Tidore terbagi dalam beberapa lapisan sosial, seperti kaum bangsawan atau karaton, rakyat biasa, dan budak.
serta sultan yang berada di puncak struktur sosial. Lalu dalam agama dan budaya, Islam menjadi agama resmi dan sangat memengaruhi kehidupan sosial, hukum, serta pendidikan. Syiar Islam yang dibantu oleh para ulama serta adat lokal akan tetap dihormati. Lalu yang terakhir ada kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial sangat terikat pada adat istiadat dan hukum Islam. Terdapat lembaga adat seperti Bobato, yaitu semacam dewan adat yang berperan bagi kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu kehidupan politik. Dalam bentuk sistem pemerintahan, kedua kerajaan tersebut berbentuk monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Sultan dibantu oleh beberapa pejabat seperti Jogugu atau Perdana Menteri, hukum atau hakim, serta kapitan laut atau panglima. Lalu dalam hubungan politik, kerajaan Ternate dan Tidore sering bersaing untuk menguasai wilayah penghasil rempah. Mereka juga membentuk aliansi politik dengan bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Lalu yang terakhir ada pengaruh asing. Kedatangan bangsa Eropa menjadi pengaruh besar dalam dinamika politik. Ternate sempat bersekutu dengan Portugis dan Belanda, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Lalu yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi. Ekonomi utama pada kedua kerajaan tersebut bertumpu pada perdagangan pala dan cengkih. Mereka juga menguasai jalur perdagangan rempah di Asia Tenggara. Ternate dan Tidore memiliki pelabuhan penting yang ramai oleh pedagang India, Arab, Cina, serta Eropa. Demi menjelaskan tentang masa kejayaan Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, masa kejayaan Kesultanan Ternate dan Tidore berlangsung pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Kedua kesultanan ini berada di Kepulauan Maluku, wilayah penghasil rempah-rempah utama terutama cengkih karena letaknya yang strategis dan kekayaan alamnya. Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Kekuatan ekonomi mereka ditopang oleh perdagangan rempah-rempah yang menarik banyak pedagang asing dari Arab, India, Cina, hingga bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Pemerintahan kedua kesultanan dipimpin oleh sultan-sultan yang berpengaruh dan mampu memperluas wilayah kekuasaan. Selain itu, Islam berkembang pesat dan menjadi dasar dalam sistem pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Namun kejayaan ini mulai menurun ketika bangsa Eropa mulai ikut campur, memanfaatkan persaingan antara Ternate dan Tidore, dan akhirnya menguasai perdagangan rempah-rempah Belanda atau bisa disebut dengan VOC, menjadi kekuatan kolonial dominan yang melemahkan kedaulatan kedua kesultanan. Saya akan menjelaskan tentang kemunduran Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore mengalami kemunduran karena beberapa faktor utama, yaitu campur tangan bangsa Eropa yang memecah belah dan menguasai perdagangan rempah-rempah, persaingan dan konflik internal antara Ternate dan Tidore yang dimanfaatkan oleh pihak asing, monopoli perdagangan oleh VOC yang membuat kerajaan kehilangan kendali atas ekonomi mereka, kebijakan pembatasan penanaman rempah-rempah oleh Belanda yang mengurangi pendapatan kerajaan, ketergantungan politik dan militer pada Belanda, sehingga kerajaan kehilangan kedaulatan. Kemunduran Ternate dan Tidore terjadi karena campur tangan bangsa asing, terutama Eropa, yang memecah belah dan menguasai ekonomi serta politik lokal, ditambah dengan konflik internal dan ketergantungan pada kekuatan asing. Dua kerajaan besar ini akhirnya kehilangan kedaulatan dan kekuatannya. Berikut adalah peninggalan sejarah dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore, dua kerajaan Islam besar di Maluku Utara yang pernah berjaya dalam perdagangan rempah-rempah. Peninggalan sejarah Ternate ada 5. 1. Istana Sultan Ternate. Dibangun tahun 1813 oleh Sultan Muhammad Ali. Saat ini menjadi museum yang menyimpan benda-benda pusaka kesultanan.
2. Masjid Sultan Trante, masjid tua yang dibangun sejak abad ke-15. Tempat penting dalam penyebaran Islam di Trante. 3. Komplek Makam Sultan Trante. Tempat peristirahatan para sultan dan pengawasan Trante, termasuk Sultan Abdullah, sultan terbesar di Trante. 4. Benteng bersejarah. Benteng Orange peninggalan Belanda (POC) tentang Tobuluco, awalnya dibangun Portugis kemudian digunakan oleh Belanda. Benteng Castella di benteng Portugis pertama di Trante, di simbol awal Kolumbunis Eropa. 5. Peralatan perang dan reguler. Krisis meriam, tombak, serta mahkota dan singgasana sultan disimpan di Museum Kudoton dan simbol kekuasaan sultan. Peninggalan sejarah Kerajaan Tidore ada 5. 1. Istana Sultan Tidore, dibangun utara kesultanan yang masih berdiri dan digunakan untuk acara adat serta berperintah kesultanan. 2. Masjid Sultan Tidore, masjid kuno yang erat kaitannya dengan sejarah dalam sejarah Islam di Tidore. 3. Komplek Makam Sultan Tidore, tempat dimakamnya para Sultan Tidore dari masa ke masa. 4. Benteng bersejarah. Benteng Tahula dibangun oleh Spanyol tahun 1610 menghadapi ke laut sebagai pos pengawasan. Benteng Torres, benteng lama yang dibangun bangsa Portugis. 5. Stempel dan benda pusaka kesultanan. Cap kerajaan, mahkota, tombak, dan pusaka lainnya masih disimpan dan digunakan dalam upacara adat. Itulah peninggalan dari 2 kerajaan sejarah yang ditinggalkan oleh 2 beliau.